Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah Pendidikan Masyarakat 3T, di mana anggotanya itu adalah Ferni Frilia dan saya sendiri Nida Sarina. Baiklah, materi yang akan kami bahas atau yang kami tampilkan kali ini adalah tentang problematik proses pendidikan di daerah 3T. Yang pertama akan dibacakan dahulu oleh teman saya, Ferni Frilia. Kepada Ferni dipersilakan. Baiklah, pendidikan adalah suatu fondasi dalam kehidupan yang harus dibangun dengan sebaik mungkin. Secara umum, pendidikan adalah proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan yang dilakukan setiap individu dari suatu generasi ke generasi lainnya. Proses pembelajaran ini melalui pengajaran, latihan, dan penelitian. Adanya pendidikan juga dapat meningkatkan kecerdasan, akhlak mulia, kepribadian, serta keterampilan yang bermanfaat, baik itu untuk diri sendiri maupun masyarakat umum. Nah, selain itu ada tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, memiliki budi pekerti luhur, mandiri, kepribadian yang mantap, dan bertanggung jawab terhadap bangsa. Selanjutnya, yaitu ada problematika pendidikan masyarakat 3T. Yang pertama, ada belum meratanya akses pendidikan di daerah 3T. Indonesia merupakan negara yang berpendidikan, namun saat ini kondisi pendidikan di Indonesia masih belum merata. Hal ini menjadi topik hangat bagi pemerintah dalam menuntaskan masalah pendidikan di negeri ini. Salah satu faktornya adalah belum meratanya pendidikan di daerah adalah fasilitas penunjang pendidikan, yaitu sarana dan prasarana yang berbeda antara di kota dan di daerah. Pemerintah hanya mengoptimalkan pendidikan yang ada di kota dan mengabaikan pendidikan yang berada di daerah 3T. Sehingga di daerah 3T menimbulkan masalah, yaitu kurangnya sarana dan prasarana di bidang pendidikan. Salah satu contoh adalah banyak tenaga pengajar yang bekerja di daerah perkotaan, sedangkan di daerah 3T hanya minim akan tenaga pengajar. Persoalan tersebut dapat membuat kecemburuan sosial masyarakat antar daerah, sementara pendidikan di Indonesia merupakan hak asasi yang harus Kemudian yang kedua, ada kurangnya mutu pendidikan di daerah 3T. Mutu adalah salah satu hal yang sangat penting dalam membangun daya saing di era revolusi industri 4.0. Seperti yang kita ketahui bahwa ada perubahan yang maju pesat itu disebabkan oleh karena kreatif, inovatif, serta terus meningkatkan mutu baik produk maupun layanan. Karena perusahaan yang berkembang seperti ini, yang menjadi prioritas utama adalah mutu dan kepuasan pelanggan. Terkait dengan mutu pendidikan, Mardapi mengatakan bahwa yang menjadi indikator dari kualitas pendidikan adalah kompetensi kelulusan. Kompetensi lulusan yang berupa kemampuan yang dimiliki oleh lulusan. Sedangkan menurut Haris Sudrajat, pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang mampu masyarakat lulusan yang memiliki kemampuan atau potensi, baik kompetensi akademik maupun kompetensi kejuruan yang dilandasi oleh kompetensi personal dan sosial, serta nilai-nilai akhlak mulia yang secara keseluruhan merupakan kecakapan hidup atau life skill. Kemudian yang ketiga ada pendidikan di masa pandemi COVID-19. Masa pendidikan COVID-19 tidak juga usai.
Hal ini masih berpengaruh pada proses belajar mengajar yang dilaksanakan secara daring. Tentunya praktik mengajar secara daring ini masih memiliki tantangan-tantangan yang fundamental, seperti halnya tidak adanya teknologi yang mendukung, kendala jaringan internet, serta kurangnya kesadaran orang tua dalam membimbing proses pembelajaran di rumah. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangannya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.